Hai Moms, keraguan untuk menjalankan ibadah puasa biasanya dialami ibu-ibu yang masih menyusui. Para ibu khawatir jika ASI yang menjadi satu-satunya asupan bagi bayi akan menurun dari segi jumlah dan juga kualitasnya. Sebenarnya, boleh nggak sih ibu menyusui tetap berpuasa? Dan apakah dengan berpuasa bisa mengurangi produksi ASI? Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk sharing dan berbagi informasi tentang keamanan berpuasa bagi ibu menyusui dan fakta yang terjadi pada tubuh ibu menyusui yang berpuasa. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat bagi moms dimanapun Anda berada. So, let's check it out! Berbagai penelitian menunjukkan pada saat berpuasa, ibu menyusui memang tidak akan makan dan minum dalam beberapa jam. Namun kondisi ini bukan berarti membuat produksi ASI akan berkurang drastis. Karena faktanya, ASI akan tetap diproduksi seperti biasanya, sekalipun ibu tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama beberapa jam. Pasalnya, tubuh memiliki sumber lemak cadangan yang digunakan untuk memproduksi ASI. Selain itu, produksi ASI selama berpuasa juga bisa tetap optimal berkat adanya rangsangan hisapan bayi. Jadi, meskipun Anda berpuasa, namun Anda tetap sering menyusui bayi Anda, produksi ASI pun akan tetap terjaga. Meski ASI tidak berkurang dari segi jumlah, kandungan nutrisi yang ada pada ASI bisa saja sedikit mengalami perubahan. Kandungan vitamin dan mikronutrien seperti kalium, magnesium, dan zinc di dalam ASI bisa berkurang selama ibu berpuasa. Namun tidak perlu khawatir, sedikit perubahan tersebut bisa teratasi saat ibu kembali mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Berpuasa saat menyusui tidak membahayakan ya moms, tetap aman tidak hanya bagi ibu sendiri tapi juga untuk sang buah hati. Asalkan tetap memperhatikan beberapa kondisi ya. Misalnya, jika Anda menyusui bayi berusia kurang dari 6 bulan, keputusan untuk berpuasa di bulan Ramadan harus dipertimbangkan secara matang. Ini karena pada usia tersebut, bayi hanya mengonsumsi ASI dan memiliki pola menyusu berbeda dengan bayi berusia 1 tahun yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Kemudian, hal lain yang harus diwaspadai sebagai efek puasa saat menyusui adalah dehidrasi. Pasalnya, pada kasus dehidrasi berat, pasokan ASI bisa berkurang. Untuk mencegah hal tersebut, pastikan kebutuhan cairan Anda terpenuhi dengan baik, setidaknya 3-4 liter per hari. Anda dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan, misalnya membagi frekuensi minum masing-masing 500 cc saat bangun tidur, saat sahur, saat imsak, saat berbuka, setelah sholat tarawih, dan menjelang tidur. Jika terjadi tanda-tanda dehidrasi seperti mata, mulut, bibir terasa kering, merasa sangat haus, air kencing berwarna gelap, sakit kepala, kelelahan, dan badan terasa lemas, segera batalkan puasa. Segera minum air putih atau konsumsi larutan garam dan gula untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, dan segera periksakan diri ke dokter jika tidak membaik setelah istirahat sekitar 30 menit. Selain itu, untuk bayi, Anda disarankan berhenti berpuasa jika si kecil terlihat sering mengantuk, sering menangis, dan frekuensi buang air kecil dan buang air besarnya berkurang. Ini bisa menjadi pertanda bahwa si kecil mengalami dehidrasi atau kurang ASI. Untuk memperlancar proses menyusui saat puasa, tips berikut ini bisa Anda ikuti loh moms. Antara lain, yang pertama, pastikan makanan yang Anda konsumsi saat sahur dan berbuka bergizi dan memenuhi kecukupan nutrisi. Pastikan juga jumlah cairan yang Anda konsumsi dapat memenuhi kebutuhan cairan harian Anda saat berpuasa. Berikutnya, atur pola aktivitas Anda dan pastikan Anda mendapat waktu yang cukup untuk beristirahat agar tidak terjadi kelelahan. Serta jangan lewatkan suplemen vitamin untuk ibu menyusui. Meski keinginan untuk berpuasa begitu besar, Anda tetap harus memperhatikan kondisi tubuh ya moms. Sebaiknya jangan paksakan diri untuk terus berpuasa bila Anda sedang merasa tidak sehat atau tidak mampu secara fisik. Tidak semua wanita mampu menyusui selama berpuasa, jadi jangan memaksakan diri untuk berpuasa jika memang merasa tidak mampu. Apabila Anda ragu apakah cukup sehat untuk berpuasa saat menyusui, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya moms, and see ya!